datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bank Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bank Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani, Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bank Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bank Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website Edurank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pendidikan. Yang terhormat, Rektor Universitas Veteran Bank Nusantara, Ibu Profesor Dr. Farida Nugrahani, M.Hum. Yang terhormat, Ibu Dr. Mukti Widayati, M.Hum, selaku Koordinator PPD Universitas Veteran Bank Nusantara. Dan yang terhormat, Ibu Dr. Sri Hartati, MP, selaku dosen pembimbing mata kuliah seminar PPG. Dan tak lupa yang saya hormati, Bapak Ibu penguji seminar PPG. Perkenalkan, nama saya Rahadatul Aisy dari Program Studi Agri-Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian kelas APHP 1, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2024, Universitas Veteran Bank Nusantara. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil ujian seminar pada program profesi guru, yaitu mengenai refleksi pengalaman belajar saya selama mengikuti PPG. Adapun isi pembahasan yang akan saya paparkan pada video ini yaitu yang pertama, identifikasi diri, yang kedua, review dan refleksi pengalaman belajar, yang ketiga, desain inovasi pembelajaran, yang keempat, refleksi pengalaman belajar mengikuti PPG, dan yang kelima adalah rencana tindak lanjut. Tahap yang pertama yaitu tahap identifikasi diri, berisi tentang visi dan misi saya sebagai seorang calon guru. Pada tahap identifikasi diri ini menjadi sangat penting karena disinilah saya mulai menggali siapa diri saya sebagai seorang pendidik. Kemudian, saya juga menggali nilai-nilai, keyakinan, dan motivasi yang mendorong saya memilih menjadi seorang guru. Yang pertama yaitu, visi saya untuk pendidikan Indonesia adalah dapat ikut berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan yang mampu membentuk generasi muda berkarakter, berwawasan global, dan berdaya saing tinggi untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kemudian, visi saya sebagai calon guru yaitu menjadi pendidik yang profesional, inspiratif, adaptif, dan berpihak pada peserta didik dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna, berdaya, dan relevan dengan tuntutan zaman. Visi ini saya rumuskan berdasarkan keyakinan bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu, tapi juga tentang membentuk karakter, membimbing potensi, dan menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mewujudkan visi tersebut, ada beberapa langkah konkret atau misi yang dapat saya lakukan sebagai calon guru. Yang pertama yaitu pengembangan diri secara berkelanjutan. Saya meyakini bahwa dunia pendidikan terus berkembang, dan sebagai pendidik, saya harus selalu belajar dan beradaptasi. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan melalui berbagai pelatihan, refleksi atas praktik mengajar, dan pembelajaran mandiri. Yang kedua yaitu peningkatan kompetensi pedagogik. Saya terus berupaya meningkatkan kompetensi pedagogik
khususnya dalam menguasai dan menerapkan strategi pembelajaran yang tidak hanya efektif, tetapi juga inovatif. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Saya percaya bahwa setiap peserta didik adalah individu yang unik, dengan kebutuhan, potensi, minat, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Maka, dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan yang berpusat pada peserta didik dengan tujuan untuk membangun pengalaman belajar yang inklusif, menyenangkan, dan memberdayakan. Saya ingin memastikan bahwa setiap siswa merasa dilibatkan dan dihargai dalam pembelajaran. Dan yang keempat yaitu adaptif terhadap dinamika dan tantangan pendidikan. Di tengah perubahan zaman dan tantangan global, saya berusaha untuk selalu adaptif. Ini saya wujudkan dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, menerapkan metode mengajar yang fleksibel, dan menjalin kolaborasi yang aktif dengan sesama pendidik, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai review dan refleksi pengalaman belajar. Selama saya mengikuti program profesi guru di Universitas Veteran Bangun Nusantara ini, saya mendapatkan banyak sekali hal-hal baru dari mata kuliah yang saya ikuti. Adapun mata kuliah tersebut diantaranya yaitu yang pertama, Filosofi Pendidikan Indonesia. Kemudian, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, prinsip pengajaran dan asesmen 1, pembelajaran berdiferensiasi, PPL 1, inovasi kejuruan, pendidikan kewirausahaan, pembelajaran sosial emosional, prinsip pengajaran dan asesmen 2, proyek kepemimpinan, PPL 2, dan seminar PPG. Setiap mata kuliah memberikan pengalaman dan pengetahuan yang berharga. Seluruh pembelajaran tersebut tentu menjadi fondasi penting bagi saya untuk memasuki dunia pendidikan. Dari seluruh mata kuliah yang saya jalani, PPL 2 adalah yang paling bermakna dan berkesan bagi saya. Karena melalui PPL 2 ini, saya tidak hanya belajar teori, tetapi benar-benar mengalami praktik nyata di lapangan sebagai seorang guru. Melalui PPL 2, saya belajar banyak hal, seperti merancang dan melaksanakan pembelajaran secara langsung dengan segala tantangan dan dinamikanya. Kemudian, mengelola kelas, beradaptasi dengan karakter peserta didik, dan menyusun asesmen yang tepat. Selain itu, saya juga belajar menjadi seorang guru yang bukan hanya mengajar, tetapi juga membimbing dan menginspirasi. Pengalaman ini tentu membuat saya lebih percaya diri, lebih peka terhadap kebutuhan siswa, dan lebih siap menghadapi realitas dunia pendidikan. Pada pembelajaran mata kuliah PPL 2, ada beberapa topik yang saya pelajari. Topik yang pertama yaitu orientasi, topik kedua observasi, topik ketiga praktik pembelajaran terbimbing, topik keempat praktik pembelajaran mandiri, topik kelima kegiatan mengajar, topik keenam yaitu asesmen dan uji kompetensi, dan yang ketujuh adalah refleksi dan inovasi pembelajaran. Tahap pertama yaitu orientasi. Orientasi lingkungan sekolah sangat penting bagi seorang calon guru sebagai langkah awal untuk memahami budaya, sistem pembelajaran, serta sarana dan prasarana sekolah. Orientasi ini membantu seorang calon guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai, memanfaatkan teknologi, dan menjadikan lingkungan sebagai sumber belajar. Oleh karena itu, orientasi ini menjadi fondasi penting dalam membentuk guru yang siap menghadapi tantangan pendidikan di masa kini. Selanjutnya yaitu topik 2, observasi. Observasi ini difokuskan pada pengamatan terhadap karakteristik peserta didik, lingkungan belajar, dan proses pembelajaran di kelas. Dalam tahap observasi ini, ada beberapa aspek yang diamati, seperti budaya kelas, motivasi, gaya belajar, hingga pengelolaan kelas dan sarana pembelajaran. Hasil dari observasi ini dapat saya gunakan untuk merancang pembelajaran yang digunakan dalam praktik pembelajaran selama PPL 2. Selanjutnya yaitu topik 3, praktek pembelajaran terbimbing. Pada tahap ini, mahasiswa PPG diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mengajar di bawah bimbingan guru pamu.
Proses ini mengikuti prinsip lesson study, di mana dilakukan dalam 2 siklus pembelajaran. Ada beberapa tahap yang dilakukan. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, di mana mahasiswa merancang pembelajaran, menetapkan tujuan, strategi pengajaran materi, dan metode evaluasi. Kemudian, pada tahap pelaksanaan, mahasiswa melaksanakan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian, mengamati pembelajaran yang dilakukan oleh guru pamong maupun mahasiswa lain. Dan tahap yang ketiga adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Adapun topik yang keempat yaitu praktek pembelajaran mandiri. Untuk tahap pertama yaitu perencanaan. Mahasiswa melakukan penyusunan modul ajar, mempersiapkan media ajar, bahan ajar, dan perangkat evaluasi pembelajaran. Selain itu, mahasiswa juga melakukan konsultasi dengan guru pamong sebelum melakukan pembelajaran. Kemudian, tahap yang kedua yaitu pelaksanaan. Mahasiswa melaksanakan pembelajaran secara mandiri di kelas tanpa adanya bimbingan dari guru pamong. Kemudian, menerapkan metode, strategi, dan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian, pada tahap evaluasi, mahasiswa melaksanakan penilaian hasil belajar siswa, melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran, dan mencatat temuan-temuan penting sebagai bahan perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Selanjutnya yaitu topik kelima mengenai kegiatan non-mengajar. Mahasiswa PPL tidak hanya melaksanakan tugas mengajar di kelas, tetapi juga terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan non-mengajar, di antaranya seperti piket 5S, apel pagi dan upacara bendera, kemudian kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, pendampingan eduwisata, dan tentunya terlibat secara aktif dalam kegiatan Teaching Factory atau TEFA di SMK Negeri 1 Mojosongo. Pada topik 6 yaitu mengenai asesmen dan uji kompetensi, mahasiswa melakukan penyusunan perangkat penilaian atau asesmen untuk mengukur ketercapaian kompetensi dari peserta didik. Kemudian, mahasiswa juga melakukan refleksi terhadap pelaksanaan asesmen dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian, pada tahap 7 yaitu refleksi dan inovasi pembelajaran. Pada tahap ini, mahasiswa melakukan refleksi terhadap kegiatan PPL secara keseluruhan. Dan mahasiswa juga menyiapkan paparan hasil dari inovasi pembelajaran kejuruan pada salah satu model pembelajaran yang dikembangkan selama kegiatan PPL. Selanjutnya yaitu pembelajaran bermakna pada PPL 2. PPL 2 ini menjadi titik penting dalam perjalanan saya sebagai seorang calon guru. Karena melalui kegiatan ini, saya mendapatkan pengalaman secara nyata di lapangan. Tidak hanya belajar tentang teori, tetapi langsung berinteraksi dengan peserta didik, menghadapi berbagai dinamika kelas, dan merasakan bagaimana tantangan serta kebahagiaan menjadi seorang pendidik. Selama proses ini, tentu saja saya juga melakukan refleksi diri secara terus-menerus, di mana hal tersebut bisa membantu saya mengenali kelebihan serta kekurangan dalam gaya mengajar saya. Dari sana, saya belajar untuk memperbaiki diri, lebih adaptif, dan terus mengembangkan kemampuan pedagogik dan profesionalisme saya sebagai seorang guru. Dan yang tidak kalah penting adalah pada PPL 2 ini mengajarkan saya tentang pentingnya kolaborasi, baik dengan rekan sejawat, guru pamong, maupun pihak sekolah lainnya. Melalui kerjasama ini, saya belajar banyak hal yang tidak saya dapatkan dari buku ataupun di ruang kelas. Berikut adalah artefak pembelajaran pada PPL 2. Ada perangkat pembelajaran dan dokumentasi pembelajaran. Pada perangkat pembelajaran yang saya susun ada modul ajar, kemudian LKPD, bahan ajar, dan lain-lainnya. Artefak-artefak tersebut bisa diakses melalui kode QR atau link yang tertera. Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan selama PPL 2.
Ada orientasi, kemudian observasi, dan praktik mengajar di kelas. Ada dokumentasi kegiatan apel dan upacara bendera, kegiatan non-mengajar yaitu pendampingan eduwisata. Ada juga dokumentasi kegiatan non-mengajar yaitu piket 5S, kegiatan non-mengajar PLH atau pendidikan lingkungan hidup, dan kegiatan non-mengajar teaching factory. Selanjutnya yaitu bagian desain inovasi pembelajaran. Dalam penyusunan inovasi pembelajaran yang saya lakukan, tentunya dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi dalam pendidikan. Teknologi digital yang semakin berkembang telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan. Penggunaan media digital seperti video interaktif, presentasi, aplikasi pembelajaran, dan platform daring membuat proses belajar menjadi lebih menarik, interaktif, dan mudah diakses. Peserta didik dapat belajar dengan cara yang lebih variatif dan menyenangkan, sementara guru dapat menyampaikan materi dengan lebih efektif dan kreatif. Dengan demikian, teknologi digital mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan mendorong keterlibatan aktif peserta didik. Yang kedua yaitu kendala dalam pembelajaran. Materi yang bersifat teoritis dan disampaikan secara monoton seringkali membuat peserta didik cepat merasa bosan. Hal ini berdampak pada rendahnya minat dan keaktifan mereka dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Ketika siswa tidak merasa tertarik atau terlibat, maka cenderung pasif, kurang fokus, dan sulit memahami materi. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan inovasi dalam media pembelajaran. Untuk meningkatkan partisipasi peserta didik, diperlukan pendekatan baru yang lebih menarik dan interaktif. Media digital seperti Wordwall dan Kahoot menjadi solusi potensial karena mampu mengubah suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Kemudian yang keempat adalah manfaat media digital dalam pembelajaran. Penggunaan media digital seperti Wordwall dan Kahoot dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Melalui fitur interaktifnya, peserta didik lebih aktif berpartisipasi dan terlibat secara langsung dalam proses belajar. Selain itu, media ini juga memberikan umpan balik secara cepat, sehingga peserta didik dapat segera mengetahui hasilnya dan termotivasi untuk terus belajar dan memperbaiki pemahamannya. Penyusunan desain inovasi pembelajaran ini juga didasarkan pada hasil observasi yang telah saya lakukan di kelas 11 PMHP SMK Negeri 1 Mojosongo. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa rendahnya minat dan keaktifan peserta didik terhadap materi teoritis seperti topik pengolahan air. Hal ini tentunya menjadi tantangan dalam pembelajaran. Selain itu, ini juga diperparah dengan variasi metode mengajar yang masih didominasi dengan metode ceramah, sehingga siswa cepat merasa bosan. Meskipun beberapa guru telah menerapkan asesmen dengan menggunakan Google Form, media tersebut sering dianggap kurang menarik oleh peserta didik. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dalam pembelajaran berbasis teknologi yang lebih interaktif dan menyenangkan. Selain itu, daya belajar peserta didik juga berbeda-beda, sehingga diperlukan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi agar semua peserta didik dapat belajar secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan sebelumnya, maka desain inovasi pembelajaran yang saya tawarkan adalah penerapan interaktif digital assessment, yaitu untuk meningkatkan minat serta keaktifan peserta didik melalui media pembelajaran Wordwall dan Kahoot. Tujuan dari desain inovasi pembelajaran ini yang pertama adalah untuk meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatan pembelajaran melalui permainan edukatif berbasis digital. Kemudian yang kedua, menumbuhkan minat belajar peserta didik dengan metode evaluasi yang menyenangkan dan tidak monoton. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk belajar mandiri dan kolaboratif melalui kompetisi dan kuis interaktif. Yang keempat,
mempermudah guru dalam mengevaluasi pemahaman peserta didik secara real-time dan efisien. Contoh penerapan inovasi pembelajaran tersebut adalah menggunakannya dalam penilaian atau asesmen formatif melalui kuis interaktif. Guru dapat menggunakan platform seperti Kahoot dan Wordwall untuk membuat kuis yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Kahoot sendiri merupakan platform pembelajaran berbasis permainan yang memungkinkan guru membuat kuis interaktif, survei, dan diskusi secara daring. Ada beberapa kelebihan dari Kahoot. Yang pertama yaitu interaktif dan menarik untuk dimainkan bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah bisa dimainkan di berbagai perangkat, baik HP, laptop, tablet, maupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga, Kahoot mampu memberikan skor dan papan peringkat secara langsung. Dan yang keempat yaitu Kahoot memiliki fitur laporan hasil kuis untuk guru memantau kemajuan peserta didik secara langsung. Sedangkan Wordwall adalah platform pembelajaran digital yang memungkinkan guru membuat berbagai jenis aktivitas interaktif seperti permainan edukatif, kuis, teka-teki, dan latihan yang dapat disesuaikan dengan materi pembelajaran. Wordwall juga memiliki beberapa kelebihan seperti interaktif dan visualnya menarik, banyak pilihan format game seperti matching, roda putar, teka-teki, dan lain-lain. Selain itu, Wordwall juga mudah digunakan oleh guru dari berbagai jenjang dan cocok untuk pembelajaran individual maupun kelompok. Berikut adalah dokumentasi dari penerapan inovasi pembelajaran yang saya lakukan. Penerapan inovasi pembelajaran interaktif digital assessment menggunakan Wordwall dan Kahoot yang saya lakukan di kelas menunjukkan hasil yang sangat positif. Dengan menggunakan kedua platform tersebut, peserta didik menjadi lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa inovasi pembelajaran interaktif digital assessment berhasil diterapkan dalam proses pembelajaran. Inovasi ini tidak hanya menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan, tetapi juga membawa berbagai manfaat nyata bagi peserta didik maupun guru. Adapun manfaat yang diperoleh antara lain, yang pertama yaitu meningkatkan minat belajar peserta didik. Aktivitas kuis interaktif mendorong peserta didik untuk lebih tertarik dan terlibat secara emosional dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu mendorong keaktifan dan partisipasi aktif. Peserta didik termotivasi untuk menjawab, bersaing secara sehat, dan tidak pasif selama proses belajar berlangsung. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman materi. Dengan format kuis yang menyenangkan dan berbasis permainan, peserta didik lebih mudah menyerap informasi dan mengingat konsepnya. Manfaat yang keempat yaitu mendukung pembelajaran kolaboratif dan kompetitif. Fitur leaderboard dan real-time feedback memicu kerjasama dan semangat kompetisi yang sehat antar peserta didik. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan literasi digital peserta didik. Penggunaan media digital seperti Wordwall dan Kahoot memperkuat kemampuan peserta didik dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan teknologi secara positif. Kemudian, manfaat yang keenam adalah mempermudah guru dalam melakukan evaluasi formatif. Guru dapat memperoleh data hasil belajar secara instan dan menganalisis pemahaman peserta didik dengan lebih cepat dan efisien. Dan yang terakhir adalah menghemat waktu dalam penyusunan dan pelaksanaan evaluasi. Soal dapat dibuat dalam waktu singkat dan diakses oleh peserta didik kapanpun dan dimanapun secara fleksibel. Baik, berikut adalah artefak desain inovasi pembelajaran, yaitu modul ajar yang saya terapkan di SMK Negeri 1 Mojosongo, program keahlian Agri-Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Artefak tersebut dapat diakses melalui kode QR atau link yang tertera. Selanjutnya yaitu terkait dengan refleksi pengalaman belajar mengikuti PPG.
Setelah mengikuti PPG, sebagai calon guru tentu ada paradigma baru atau perubahan cara pandang dalam mendidik. Yang pertama yaitu pendidikan berpusat pada peserta didik. Guru tentunya berperan sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi aktif, kolaborasi, dan pengembangan berpikir kritis, bukan hanya sebagai penyampai materi. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas pembelajaran. Pembelajaran yang bermakna atau berkualitas membutuhkan perencanaan yang matang dan relevan, dengan memperhatikan karakteristik peserta didik serta pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah kreativitas dan inovasi di era digital. Guru profesional tentu harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu menciptakan pembelajaran yang menarik, interaktif, serta sesuai dengan kebutuhan zaman. Adapun pandangan saya bahwa untuk menjadi seorang guru profesional harus menguasai kompetensi pedagogik, menjaga kompetensi kepribadian, membangun kompetensi sosial, dan meningkatkan kompetensi profesional. Penting bagi seorang pendidik untuk menguasai kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, guru juga harus menjaga kompetensi kepribadian dengan menunjukkan sikap yang berintegritas, dewasa, dan menjadi teladan yang baik. Kompetensi sosial juga tidak kalah penting, karena guru perlu menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat. Tidak lupa, guru harus terus meningkatkan kompetensi profesional dengan memperdalam penguasaan materi dan mengikuti perkembangan ilmu serta teknologi demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya pada bagian terakhir yaitu rencana tindak lanjut. Adapun rencana tindak lanjut saya sebagai seorang calon guru yaitu yang pertama adalah berkomitmen untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi. Sebagai seorang guru harus terus mengembangkan kemampuan pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian melalui pelatihan dan pembelajaran berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah membangun hubungan positif dan kolaboratif. Menjalin komunikasi yang empatik dan terbuka dengan peserta didik serta rekan kerja sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan harmonis. Dan yang ketiga adalah beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan lingkungan. Guru di era digital harus mampu memanfaatkan teknologi secara efektif dan memahami konteks sosial serta budaya sekolah untuk mendukung pembelajaran yang relevan dan bermakna. Demikian pemaparan seminar PPG yang berkaitan dengan refleksi pengalaman belajar dan desain inovasi pembelajaran. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmu serta pengetahuan selama perkuliahan PPG ini. Berkat pembelajaran yang saya terima, saya memperoleh pandangan baru yang sangat berguna sebagai bekal untuk menjadi guru yang profesional dan inspiratif di masa depan. Sekian dari saya, apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.